Masa kini dan masa lalu silih berganti dalam serangkaian adegan yang memperlihatkan kehidupan sebuah keluarga menjelang tabrakan sebuah planet misterius dengan bumi. Di satu sisi ada Justin, seorang wanita yang tenggelam dalam depresi mendalam dan diam-diam menerima datangnya kiamat tanpa rasa takut. Di sisi lain ada kakaknya, Claire, yang hidup dalam kecemasan dan terus berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya serta putranya, Leo. Semuanya bermula beberapa minggu sebelumnya. Pasangan pengantin baru, Justin dan Michael, mengalami kesulitan menuju lokasi resepsi karena limusin panjang yang mereka tumpangi tidak mampu melewati jalan pedesaan yang sempit dan berkelok. Setelah berkali-kali mencoba, bahkan sampai mereka sendiri ikut mengemudikan mobil itu, akhirnya mereka tiba di lokasi dengan keterlambatan hampir 2 jam. Resepsi pernikahan digelar di rumah Claire. Claire dan suaminya, John, telah menunggu di pintu masuk. Sebagai orang yang mengatur seluruh acara, Claire langsung menegur mereka karena datang terlambat. Sementara itu, John terus mengeluhkan besarnya biaya yang telah ia keluarkan demi pesta mewah tersebut. Di tengah percakapan, perhatian Justin tiba-tiba tertuju ke langit malam. Ia melihat sebuah bintang berwarna merah. John menjelaskan bahwa bintang itu adalah Antares. Namun sesaat kemudian, Justin mendadak menarik Michael menuju kandang karena ingin menyapa kudanya, Abraham. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung dengan para tamu. Sebelumnya, Michael sempat mengikuti permainan undian kacang yang menjadi salah satu hiburan dalam pesta. Setelah semua tamu menikmati hidangan, acara dilanjutkan dengan sesi pidato. Orang pertama yang berbicara adalah Jack, atasan Justin sekaligus sahabat Michael. Di depan semua tamu, ia menggoda Justin mengenai slogan iklan yang masih belum selesai dikerjakannya. Ketika sebuah gambar iklan tanpa tulisan ditampilkan di layar, semua orang langsung menyadari bahwa slogan tersebut memang belum dibuat. Meski begitu, Jack tetap mengumumkan bahwa Justin resmi dipromosikan menjadi direktur seni di perusahaannya. Pidato berikutnya datang dari ayah Justin, Dexter, yang hadir bersama 2 orang kekasihnya. Awalnya suasana terasa hangat, tetapi perlahan pidatonya berubah menjadi sindiran terhadap mantan istrinya, Gaby. Tak tinggal diam, Gaby ikut berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Ia mengaku sengaja tidak menghadiri upacara pernikahan di gereja karena tidak percaya pada pernikahan. Bahkan, ia menyuruh Justin menikmati pernikahannya selagi masih bertahan. Mendengar ucapan itu, Claire langsung memarahi ibunya dan mempertanyakan mengapa ia datang jika hanya ingin merusak suasana. Tak lama kemudian, Justin kembali terlihat melamun. Claire membawanya ke ruangan lain dan mengingatkan bahwa Justin sudah berjanji tidak akan membuat keributan selama pesta berlangsung. Setelah terdiam beberapa saat, Justin hanya mengangguk pelan. Mereka kembali ke pesta. Namun, ketika seorang tamu hendak memainkan lagu untuk mereka, Justin kembali menghilang. Ia mengambil mobil golf dan melaju ke tengah lapangan. Di sana ia berhenti sejenak, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang sambil melepaskan beban yang selama ini ia pendam. Setelah itu, Justin kembali ke dalam rumah dan mendengarkan pidato Michael yang singkat, sederhana, dan terdengar tanpa banyak emosi. Acara kemudian berlanjut dengan sesi berdansa. Para tamu menikmati musik dan suasana pesta. Ketika Leo mulai mengantuk dan ingin tidur, Justin memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan pesta sekali lagi dengan menawarkan diri mengantarkan keponakannya ke kamar. Beberapa saat kemudian, Claire datang memeriksa mereka. Ia menemukan Justin justru tertidur di ranjang Leo. Claire membangunkannya dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan suara pelan, Justin mengaku bahwa ia hanya berusaha bertahan menjalani semua ini. Claire kemudian memintanya untuk tidak mengatakan hal itu kepada Michael sebelum meninggalkan kamar. Sementara itu, seluruh tamu masih menunggu karena prosesi pemotongan kue belum bisa dimulai tanpa kehadiran pengantin wanita. Namun, Justin justru mengurung diri di kamar mandi untuk berendam. Di waktu yang sama, ibunya juga sedang berendam di kamar mandi lain. John berusaha membujuk keduanya agar keluar. Justin sama sekali tidak merespons, sedangkan Gaby menyuruh John meninggalkannya sendirian. Merasa keluarga Justin hanya membuat keadaan semakin kacau, John meluapkan kekesalannya kepada Claire. Dalam amarahnya, ia mengumpulkan semua pakaian dan tas milik Gaby, lalu melemparkannya keluar rumah. Namun, tidak lama kemudian, seorang pelayan diam-diam mengambil semua barang itu dan mengembalikannya ke kamar Gaby. Beberapa saat kemudian,
Justin akhirnya kembali ke pesta. Prosesi pemotongan kuun berlangsung, diikuti sesi foto bersama seluruh keluarga. Usai acara itu, Justin meminta maaf kepada Michael karena terus menghilang sepanjang malam. Namun Michael mengatakan bahwa Justin tidak perlu meminta maaf. Ia tahu istrinya sedang berjuang menghadapi sesuatu yang berat, bahkan merasa dirinya gagal memberikan dukungan yang dibutuhkan. Michael kemudian mengajak Justin berbicara secara pribadi. Ia membawanya ke sebuah ruangan dan memperlihatkan foto sebidang tanah yang baru saja dibelinya sebagai tempat mereka membangun kehidupan baru bersama. Justin mengatakan bahwa ia menyukai hadiah tersebut dan akan selalu menyimpan fotonya. Namun nada suaranya terdengar datar, tanpa sedikit pun antusiasme. Mereka sempat saling berciuman beberapa saat sebelum keluar dari ruangan. Barulah ketika itu Michael menyadari bahwa Justin telah meninggalkan foto tanah tersebut di atas sofa, seolah masa depan yang ia impikan tidak lagi berarti bagi wanita yang baru saja menjadi istrinya. Justin kembali ke kamar Leo, tempat John sedang duduk memperhatikan putranya yang tertidur pulas. John mengingatkan bahwa Justin seharusnya merasa bahagia karena pesta pernikahan itu telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Justin hanya menjawab singkat bahwa ia akan bahagia. Setelah itu, Justin kembali ke pesta. Ia menari sendirian dengan tatapan kosong, lalu berganti berdansa bersama ayahnya. Tak lama kemudian, Jack memanggilnya dan memperkenalkan keponakannya, Tim. Jack menjelaskan bahwa Tim baru saja diterima bekerja di perusahaannya dengan gaji yang sangat tinggi, meski tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Namun, ada satu syarat. Jika malam itu Tim gagal mendapatkan slogan iklan dari Justin, ia akan langsung dipecat. Merasa diperlakukan seperti mesin penghasil ide, Justin memilih meninggalkan mereka. Jack pun memerintahkan Tim untuk terus mengikuti Justin sampai mendapatkan slogan yang diinginkan. Tim sempat mengajaknya berdansa, tetapi baru beberapa saat menari, ia kembali membahas slogan tersebut. Kesal, Justin langsung pergi. Tak lama kemudian, Justin menemui Michael dan Claire di ruangan lain. Michael sengaja keluar agar kedua saudari itu bisa berbicara berdua. Justin meminta maaf karena sadar pesta pernikahan ini telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Namun Claire mengatakan bahwa masalahnya bukan soal uang. Menurutnya, John memang sangat kaya dan sudah seharusnya berhenti membanggakan hartanya. Yang membuat Claire kecewa adalah ia benar-benar percaya Justin menginginkan pernikahan ini. Saat Justin bersikeras mengatakan bahwa ia memang menginginkannya sambil terus memaksakan senyum, Claire justru menyebutnya pembohong sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Claire pergi, Justin akhirnya menangis sendirian. Dalam kondisi emosinya yang semakin tidak stabil, ia mulai menyusun ulang buku-buku di rak tanpa alasan yang jelas. Beberapa saat kemudian, Justin menemui ibunya. Dengan suara lirih, ia mengaku merasa ketakutan, bahkan kesulitan berjalan. Namun, Gaby sama sekali tidak menunjukkan rasa peduli. Ia hanya menyuruh putrinya berhenti berkhayal dan mengusirnya pergi. Justin kembali ke pesta dengan pikiran yang melayang. Ia hanya berdiri memandangi para tamu yang sedang berdansa, sementara tim terus mendesaknya untuk memberikan slogan iklan. Setelah saling berpandangan dengan canggung, Justin dan Michael memutuskan minum alkohol bersama, dengan harapan suasana hati mereka sedikit membaik. Justin sebenarnya ingin berbicara dengan ayahnya, tetapi kesempatan itu hilang ketika Claire mengajak seluruh tamu keluar menuju halaman. Di sana, setiap tamu menuliskan harapan mereka pada lentera kertas sebelum menerbangkannya ke langit. Setelah itu, mereka bergantian mengamati langit menggunakan teleskop. Tak lama kemudian, Michael menggendong Justin menuju kamar mereka. Dalam keheningan yang canggung, Justin meminta Michael untuk hanya duduk menemaninya sebentar. Namun Michael justru mulai mencoba mengajak Justin menjalin keintiman sebagai pasangan suami istri, sementara Justin jelas tidak menunjukkan keinginan yang sama. Merasa semakin tertekan, Justin meminta Michael merapikan kembali gaunnya, lalu meninggalkan kamar. Ia berjalan sendirian menuju lapangan golf. Di sana, Tim kembali menghampirinya dan sekali lagi meminta slogan iklan. Kesabaran Justin akhirnya benar-benar habis. Dalam luapan emosinya, ia melampiaskan kekacauan batinnya melalui sebuah keputusan impulsif bersama Tim. Saat kembali ke rumah, sebagian besar tamu ternyata sudah pulang. Justin kembali berdansa bersama ayahnya. Ketika Dexter hendak pergi, Justin memintanya menginap karena masih ingin berbicara dengannya. Dexter menyetujui permintaan itu dan memeluk putrinya, sementara Michael hanya memperhatikan mereka dari balik jendela.
Tak lama kemudian, Jack kembali memanggil Justin dan memberitahunya bahwa M telah dipecat karena gagal mendapatkan slogan yang diinginkannya. Ucapan itu menjadi titik puncak kemarahan Justin. Ia langsung mengundurkan diri sambil mengatakan bahwa Jack hanyalah pria kecil yang tamak akan kekuasaan. Ia juga mengaku sangat membenci perusahaan itu sebelum pergi meninggalkannya. Jack yang murka langsung membanting piringnya hingga pecah. Beberapa saat kemudian, Justin duduk sendirian di depan rumah sambil menyaksikan para tamu meninggalkan pesta, termasuk Michael. Di saat itu pula mereka sepakat mengakhiri pernikahan yang bahkan belum sempat benar-benar dimulai. Sebelum pergi, Michael mencium kening Justin sebagai salam perpisahan terakhir. Tak lama kemudian, Claire menghampiri Justin dan mengaku bahwa terkadang ia sangat membenci adiknya sendiri. Tim juga datang menawarkan kerjasama bisnis, tetapi tawaran itu langsung ditolak. Di sisi lain, seorang perencana pernikahan memberitahu Claire hasil undian kacang yang sebelumnya diadakan. Karena tidak ada satupun tamu yang berhasil menebaknya dengan benar, Claire memerintahkan agar hadiahnya dibuang sebelum pergi dengan kesal. Sementara itu, Justin melihat ibunya dari kejauhan, lalu pergi mencari ayahnya. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah catatan. Dexter ternyata sudah pergi karena tidak berhasil menemukan dirinya setelah seseorang menawarkan tumpangan pulang. Keesokan paginya, Claire menemukan Justin tertidur di sofa dan membangunkannya untuk pergi berkuda. Mereka menunggangi kuda melewati hutan hingga tiba di sebuah jembatan. Namun Abraham, kuda milik Justin, tiba-tiba menolak menyeberang. Saat mendongak ke langit, Justin menyadari bahwa bintang Antares sudah tidak terlihat lagi. Beberapa hari kemudian, penyebabnya akhirnya terungkap. Sebuah planet pengembara bernama Melancholia sedang melintas dan menutupi cahaya Antares dari pandangan bumi. John justru sangat antusias karena menganggap Melancholia hanya akan melintas dekat bumi sebagai fenomena langka. Sebaliknya, Claire terus dihantui kecemasan dan takut planet itu akan bertabrakan dengan bumi, meskipun John berkali-kali meyakinkannya bahwa para ilmuwan telah memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. Sementara itu, kondisi depresi Justin semakin memburuk. Claire akhirnya mengundangnya tinggal sementara di rumah mereka agar bisa merawatnya. Bahkan saat Justin naik taksi menuju rumah itu, Claire harus membimbingnya melalui telepon karena Justin sudah hampir tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Sesampainya di sana, kondisi Justin nyaris seperti kehilangan kesadaran terhadap dunia di sekitarnya. Ia menghabiskan hampir sepanjang hari hanya untuk tidur. Menjelang malam, Claire membangunkannya dan berusaha memandikannya. Tapi Justin bahkan tidak sanggup melangkah masuk ke dalam bak mandi. Suasana hatinya sempat sedikit membaik ketika mendengar Claire memasak makanan favoritnya, yaitu meatloaf dengan ikan. Namun begitu mencicipinya, Justin langsung menangis karena makanan itu terasa seperti abu di mulutnya. Setelah kembali ke kamarnya, Leo datang membawa laptop untuk memperlihatkan berita terbaru mengenai planet Melancholia. Namun Claire segera menghentikannya karena khawatir berita itu akan membuat kondisi adiknya semakin buruk. Dengan tenang, Justine hanya menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak takut pada sebuah planet yang menurutnya hanyalah planet bodoh. Keesokan harinya, kedua saudari itu menghabiskan waktu berkebun bersama. Saat salju mulai turun perlahan, Justine untuk pertama kalinya kembali memperlihatkan senyuman. Tak lama kemudian, saat sedang menyikat bulu Abraham, Justine melihat John pulang membawa banyak persediaan makanan dan berbagai kebutuhan lainnya. John menjelaskan bahwa semua itu disiapkan sebagai langkah berjaga-jaga jika Melancholia benar-benar mendekati bumi. Ia juga meminta Justine agar tidak menceritakan hal itu kepada Claire karena kondisi istrinya sudah cukup cemas. Saat waktunya berkuda tiba, Claire bahkan harus membantu Justine naik ke atas Abraham. Mereka kembali menuju jembatan, tetapi seperti sebelumnya, Abraham lagi-lagi menolak untuk menyeberang. Kali ini, Justin benar-benar kehilangan kesabaran. Ia mencambuk Abraham berkali-kali hingga kuda itu akhirnya roboh dan merebahkan diri di tanah. Claire segera menghampiri untuk menghentikannya. Ketika keduanya mendongak ke langit, mereka menyadari bahwa Melancholia kini sudah bisa terlihat dengan mata telanjang. Sementara John dan Leo begitu antusias menyaksikan kemunculan planet itu, Claire justru semakin gelisah. Kecemasannya bertambah ketika melihat kuda-kuda di kandang mulai bertingkah aneh dan tampak sangat resah. Sejak saat itu, kondisi Justin justru perlahan membaik. Ia kembali menghabiskan makanannya dan mulai mandi seperti biasa.
Suatu pagi, Leo memperlihatkan sebuah alat sederhana yang dibuatnya dari ranting dan kawat. Menurutnya, alat itu bisa digunakan untuk mengukur apakah melankolia sedang mendekat atau menjauh dari bumi. Bukannya merasa lega, Claire justru semakin diliputi kecemasan. Malam harinya, setelah mengamati melankolia melalui teleskop, Claire diam-diam mencari informasi di internet. Ia menemukan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa tarikan gravitasi bumi dapat menarik melankolia kembali, sehingga akhirnya bertabrakan dengan planet mereka. Saat sedang mencetak artikel itu, listrik tiba-tiba padam. John datang membawa lampu dan tanpa sengaja melihat artikel yang masih berada di baki printer. Sekali lagi, ia mencoba menenangkan Claire. Menurutnya, teori itu bukan berasal dari ilmuwan yang kredibel dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa melankolia akan menghantam bumi. Keesokan harinya, Claire pergi ke kota untuk membeli obat penenang. Setelah kembali, ia langsung mengunci obat-obatan itu di dalam laci. Melihat hal tersebut, John bahkan sempat bercanda dengan nada sinis, bertanya apakah Claire berniat membunuh mereka semua. Claire kemudian menemui Justin dan menceritakan semua ketakutannya. Namun Justin hanya menjawab dengan tenang bahwa bumi adalah tempat yang jahat dan tidak ada alasan untuk bersedih jika planet itu musnah. Claire semakin terguncang ketika Justin menambahkan bahwa kehidupan hanya ada di bumi dan tidak ada di tempat lain. Tepat pukul 11 malam, mereka bertiga keluar rumah untuk menyaksikan melankolia melintas sangat dekat dengan bumi. Pemandangan itu begitu indah, tetapi Leo melewatkan momen tersebut karena tidak berhasil dibangunkan. Setelah fenomena itu berlalu, John mengangkat gelas untuk bersulang merayakan kehidupan. Ia mengaku bahwa sejak awal sebenarnya selalu ada kemungkinan kecil para ilmuwan keliru dalam perhitungannya. Pengakuan itu justru membuat Claire semakin panik. Untuk menenangkan istrinya, John meminta Claire melihat melankolia menggunakan alat buatan Leo. Ia mengatakan bahwa dalam 5 menit mereka akan bisa membuktikan planet itu sedang menjauh. Sambil menunggu, Claire mengalami serangan panik. John membantunya mengatur napas hingga akhirnya Claire kembali melihat melalui alat tersebut. Kali ini melankolia memang tampak lebih kecil, menandakan planet itu benar-benar sedang menjauh. Claire pun menangis lega. Malam itu, saat menidurkan Leo, kedua saudari itu sempat berbagi momen yang hangat. Claire berkata bahwa jika Justin masih bisa merasakan kebahagiaan, ia juga ingin mencoba melakukan hal yang sama. Namun keesokan paginya, semuanya kembali berubah. Claire tertidur di kursinya, sementara John tampak semakin gelisah mengamati langit melalui teleskop. Ketika Claire terbangun, John sudah menghilang. Ia segera mengambil alat buatan Leo untuk kembali mengukur posisi melankolia. Ketakutannya akhirnya menjadi kenyataan. Planet itu ternyata tidak menjauh. Melankolia justru berbalik arah dan kini bergerak semakin cepat menuju bumi. Dengan rasa panik yang luar biasa, Claire mencari John ke seluruh rumah hingga akhirnya masuk ke kandang. Anehnya, kuda-kuda yang sebelumnya gelisah kini justru terlihat sangat tenang. Di sanalah Claire menemukan John telah meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya dengan meminum obat-obatan yang sebelumnya ia beli. Dengan hati hancur, Claire menutupi jasad suaminya menggunakan jerami sebelum melepaskan Abraham dari kandang. Saat sarapan, Claire memberitahu Leo dan Justin bahwa John pergi ke desa dengan menunggang Abraham. Namun Justin merasa alasan itu tidak masuk akal karena John sebenarnya bisa menggunakan mobil. Claire hanya menjawab bahwa seseorang memang harus menunggang Abraham karena Justin tidak mau melakukannya. Tak lama kemudian, Claire kembali mengukur jarak melankolia menggunakan alat buatan Leo. Kali ini, planet itu terlihat bergerak mendekat dengan sangat cepat. Dalam keadaan panik, Claire menggendong Leo dan berusaha melarikan diri dari rumah. Namun semua mobil tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Sebagai pilihan terakhir, ia menggunakan mobil golf. Sayangnya, kendaraan itu berhenti tepat ketika mereka tiba di jembatan, yang sejak awal selalu ditolak Abraham untuk diseberangi. Claire kemudian menggendong Leo dan berlari sejauh mungkin, meninggalkan rumah. Namun mereka bahkan belum sempat pergi terlalu jauh ketika hujan es mulai turun dengan sangat deras. Saat itulah Claire akhirnya menyadari kenyataan yang paling menakutkan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dengan putus asa, ia membawa Leo kembali ke rumah. Setelah menidurkan Leo, kedua saudari itu membicarakan bagaimana mereka akan menghadapi akhir dunia. Claire mengusulkan agar mereka duduk di teras sambil menikmati segelas anggur hingga saat terakhir tiba. Namun Justin menganggap rencana itu sangat konyol.
Ia pergi begitu saja, meninggalkan Claire yang kembali menangis sambil berkata bahwa terkadang ia benar-benar membenci adiknya sendiri. Tak lama kemudian, Justin keluar rumah dan menemukan Leo sedang memperhatikan Abraham yang telah kembali. Leo mengaku sangat takut pada melankolia karena ayahnya pernah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Untuk menenangkan keponakannya, Justin berkata bahwa ia tahu cara membuat sebuah gua ajaib. Mereka kemudian mengumpulkan ranting-ranting dan batang kayu, lalu membangun sebuah tenda sederhana berbentuk tipi di tengah lapangan golf. Setelah selesai, Justin mengajak Leo dan Claire masuk ke dalamnya. Ia memasang batang kayu terakhir sebagai penyangga, lalu duduk bersama mereka. Kini ketiganya saling menggenggam tangan menunggu saat terakhir tiba. Claire terus menangis diliputi ketakutan. Leo duduk tenang karena percaya gua ajaib itu akan melindungi mereka. Sementara Justin tetap diam dengan wajah yang tenang, seolah telah menerima kenyataan tanpa sedikit pun rasa takut. Beberapa saat kemudian, melankolia akhirnya menghantam bumi dengan kekuatan yang luar biasa, memusnahkan seluruh kehidupan dalam sekejap dan mengakhiri segalanya.